Selamat datang. Hari ini kita akan mempelajari perjalanan seru yang dilakukan air di planet kita. Proses ini disebut siklus air. Yuk kita belajar bersama sambil bersenang-senang. Apakah air bisa habis kalau kita terus menggunakannya? Saat ini, Indonesia punya sekitar 270 juta penduduk. Kalau setiap orang butuh 3 liter air minum per hari, berarti 810 juta liter air hanya untuk minum, belum termasuk mandi, mencuci, memasak. Lalu, dari mana air sebanyak itu datang setiap harinya? Siklus air, atau kita sebut sebagai siklus hidrologi, adalah proses alami di mana air bergerak secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Air bisa berubah bentuk dari cair menjadi uap, dari uap menjadi hujan, dan terus mengalir. Proses ini terjadi sepanjang waktu, tanpa henti, membentuk satu siklus yang berulang. Siklus air terjadi melalui beberapa tahapan yang saling berhubungan dan terus berulang. Pertama adalah evaporasi, yaitu penguapan air dari laut, danau, sungai, atau permukaan lainnya dikarenakan karena panas matahari. Kemudian, uap air terus naik ke atmosfer dan mengalami kondensasi yang nantinya berubah menjadi butiran air dan membentuk awan. Ketika butiran air dalam awan sudah cukup banyak, turunlah hujan dalam proses yang disebut presipitasi. Air hujan ini sebagian meresap ke dalam tanah disebut infiltrasi, dan sebagian mengalir ke permukaan sebagai aliran permukaan atau runoff. Tumbuhan juga melepaskan uap ke air, ke atmosfer melalui proses transpirasi. Semua tahapan ini membentuk satu siklus yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Siklus air tidak hanya satu jenis, ada 3 macam. Yang pertama, siklus pendek, di mana air menguap dari laut, membentuk awan, lalu langsung turun hujan kembali ke laut. Kedua, siklus sedang, di mana air menguap jadi awan, lalu turun hujan di daratan. Air itu mengalir lewat sungai kembali ke laut. Dan yang ketiga, siklus panjang. Setelah menguap dan jadi awan, hujan turun sebagai salju di pegunungan. Salju mencair, mengalir melalui sungai, lalu kembali laut. Ketiga siklus ini terus terjadi di seluruh dunia hampir setiap harinya. Siklus air sangat penting bagi kehidupan kita di bumi ini. Tanpa siklus ini, tumbuhan, bahkan hewan akan kekurangan air. Kita sebagai manusia juga pasti membutuhkan air bersih hampir setiap hari untuk minum, mandi, memasak, dan lain sebagainya. Selain itu, siklus air membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan juga mengatur suhu serta iklim di planet kita tercinta. Jadi, proses ini bukan hanya sekedar hujan maupun penguapan, tetapi juga menyelamatkan kehidupan kita di bumi ini. Sayangnya, aktivitas manusia juga mempengaruhi siklus air. Misalnya, penebangan hutan membuat air hujan sulit diserap tanah. Polusi dari pabrik mencemari air yang seharusnya bersih. Kota yang dipenuhi beton membuat air sulit meresap dan menyebabkan banjir. Bahkan, perubahan iklim karena pemanasan global bisa membuat hujan datang tak menentu. Kita perlu sadar agar bisa menjaga air dan bumi kita bersama. Kita sudah belajar
bahwa siklus air itu sangat penting. Tanpa siklus ini, hidup di bumi bisa terganggu. Bahkan, manusia bisa juga merusaknya. Maka dari itu, mulai dari sekarang, kita mulai dari hal-hal yang kecil. Gunakan air secukupnya, tanam pohon, jangan buang sampah sembarangan. Air adalah anugerah yang harus dijaga kita bersama-sama.